jumpa lagi Sobat Dapur Dua Ibu. Kali ini kita akan sharing bikin swirl bread ya, yang lagi ngetren ini ya. Bagaimanakah cara-caranya? Silahkan ikuti terus dan jangan lupa, oh ya, ini pakai metode autolisis ya, swirl bread dengan metode autolisis ya. Bagaimanakah cara-caranya? Silahkan ikuti terus dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Bahan yang kita butuhkan ini ya, tepung terigu protein tinggi. Ini saya pakai protein tinggi, pakai sakar kembar saya 250 gram. Kemudian gula pasir 55 gram. Ini saya buat agak manis, kalau nggak suka manis bisa dikurangi. Kemudian kuning telur 1 butir, 1 buah. Kemudian ragi instan nanti 5 gram atau sekitar 1 sendok teh. Kemudian susu bubuk 1 sendok makan. Kemudian margarin 30 gram. Kemudian garam sejumput ya, seujung sendok teh ya. Kemudian coklat bubuk 10 gram. Kemudian air biasa 100 ml ya. Kemudian alat yang kita butuhkan, wadah untuk nguleni tentu saja, kemudian loyang, kemudian penggilas, kemudian pemotong adonan, bisa pakai pisau kalau nggak ada. Kemudian alas untuk menguleni, bisa pakai plastik, bisa pakai alas silikon. Nah, ini kita akan membuat adonan autolisisnya dulu ya. Pertama kita larutkan gula dulu. Jadi margarin, garam, ragi instan nanti ya. Yang kita butuhkan sekarang kuning telur, gula, air, dan susu. Gula kita masukkan airnya 100 ml tadi, kita aduk sampai rata, sampai larut ya. Kita larutkan. Kalau sudah larut gini gulanya, sisihkan 2 sendok makan di wadah untuk nanti mencampur ragi ya. Oke, kita sisihkan. Nah, sekarang di sini kita campurkan sekalian kuning telur, kemudian juga susu bubuk. Aduk kembali sampai benar-benar rata. Sudah rata ini ya. Ini gula, susu bubuk, dan kuning telur ya. Kita campurkan ke tepung terigu 250 gram ya. Campur sampai rata. Kemudian lanjutkan nguleni pakai tangan. Diuleni sampai setengah kali saja. Nah, kalau sudah setengah kali sebegini, ini akan kita proofing, kita diamkan minimal 3 jam. Minimal ya. Lebih boleh 5 jam, 6 jam silahkan. Ini sambil di kepal-kepal gini, dibulatkan. Dan kemudian kita tutup ya, bisa tutup pakai plastik atau pakai kain, serbet. Nah, ini saya tutup gini. Oke, kita biarkan minimal 3 jam. Nah, ini adonan yang sudah saya diamkan kira-kira 6 jam ya. Sudah terbentuk glutennya ya. Jadi autolisis ini kan membiarkan tepung berproses sendiri ya, berproses. Nah, ini kan sudah terbentuk toh. Sudah terbentuk glutennya, artinya ini sudah terbentuk glutennya ya. Jadi 6 jam ya, minimal 3 jam lah, ini 6 jam. Kemudian ragi instan, bukan 5 gram ya, sorry, 3 gram, kira-kira 1,5
sendok teh ya. Kemudian air yang kita sisihkan tadi, air gula ya, kita masukkan. Kita aduk dulu. Nah, kalau sudah kita aduk ini, kita campurkan ke adonan itu, kemudian kita uleni sampai tercampur. Sampai tercampur dulu ya, kita uleni dulu ya. Kalau sudah cukup rata, kita masukkan sekalian margarin dan garam. Kita uleni lagi sampai kalis ya. Ini sampai tercampur dan kalis. Nah, ini setelah kita uleni sekitar 15 menit ya. Nah, ini kan udah. Nah, kalau kita angkat ini nggak robek toh nih. Nah, ya kan? Nah, ini akan kita biarkan dulu sekitar 15 menit. Kita diamkan sekitar 15 menit. Kita tutupi lagi ya. Sekitar 15 menit ya. Ini tandanya udah elastis gini ya. Berarti nguleni kita udah alis ya. Jadi ada tahap window pen gini. Adonan sudah elastis. Jadi dia nggak sobek kalau ditarik. Oke, ini akan saya bagi dulu dua sama besar, kemudian nanti yang satu diwarna. Jadi saya timbang biar sama ukurannya. Kemudian coklat bubuknya kita tambahi air sedikit. Kita aduk rata. Nah, kemudian di wadah yang untuk nguleni tadi akan kita campurkan coklat bubuknya ini. Oke, kita uleni sampai rata ya. Oke, ini yang coklat ya udah kita uleni ya tadi ya. Kemudian kita rounding serapi mungkin seperti yang satunya ya. Nah, selanjutnya adonan akan kita rolling ya. Kita pipihkan, kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi margarin ya. Sudah diolesi margarin dalamnya. Kita pipihkan yang putih dulu. Pipihkan lebarnya itu sekira-kira sama dengan atau lebih kecil dari panjangnya ini. Jadi nanti kan lebarnya kita masukkan ke sini ya. Kita ukur gitu ya. Rolling bisa pakai rolling kayu, bisa pakai botol seperti ini ya, terserah, atau bisa pakai pipa paralon. Kira-kira gini ya, kira-kira nanti panjangnya kan dia bisa masuk sini ya. Kemudian kita sisihkan dulu, ganti yang coklat ya. Ganti yang coklat kita rolling juga sama seperti tadi. Besarnya sama ya, diusahakan sama ya. Oke, sudah begini, kemudian kita taruh di satu, ditumpang yang lain. Terserah, boleh putih di atas coklat atau coklat di atas putih ya. Ini saya taruh coklat di atas putih ya. Oke, kemudian ratakan sehingga kedua permukaannya sama ya. Jadi ininya sama seperti ini ya. Oke, jika sudah bertumpuk sama gini ya, kemudian kita garis-garis seperti ini, kita potong seperti sisir gitu ya, pakai pemotong plastik seperti ini ya. Kalau nggak ada pakai pisau bisa. Sudah
terpotong seperti sisir begini ya. Nih, kemudian kita putar. Nah, kita putar gini satu-satu. Putar semua begini, kita putar, kemudian kita gulung dari sini ya. Ini kita rapikan dulu. Kita rapikan. Kemudian kita gulung serapi mungkin ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan kemudian kita masukkan ke loyang. Ya. Ini kita proofing lagi, kita diamkan sekitar 1 jam ya, sambil kita tutupi plastik. Kita tutup gini. Oke, kita biarkan sekitar 1 jam. Nah, ini sambil menunggu proofing, ini udah ngembang ya. Sebentar lagi bisa kita oven. Kita olesi pakai susu cair biar bagus nanti penampilannya ya. Kemudian setelah diolesi gini, kita siapkan. Nah, ini oven panci kita ya. Oven panci itu ya panci biasa yang kita beri penyangga. Jadi prinsipnya loyang kue ini nggak boleh kena panas langsung, nggak boleh kena dasar panci, nggak boleh kena dinding panci. Karena itu dibutuhkan penyangga agar nggak nempel dasar panci ya loyangnya. Nah, ini penyangga ini dari tataan selika. Kalau nggak ada tataan selika, pakai pecahan batu bata nggak apa-apa, bagus juga. Kemudian ini kita taruh sini. Nah, numpang di penyangga, kita tutup. Kita oven dengan api sedang. Jadi waktu oven tuh relatif ya, tergantung oven masing-masing ya. Jangan terpancang kalau saya 50 menit lalu semua oven sama, enggak, tergantung oven masing-masing ya. Kalau oven kalian oven listrik atau oven tangkring ada kacanya, bisa dipantau kematangannya ya. Nah, ini sudah matang ya, sudah bagus ya warnanya. Oke, bisa kita angkat. Oke, kita beri olesan margarin atasnya, bisa diberi olesan margarin atau susu ya. Nah, ini ya guys ya, ini kita taburi gula halus ya biar cantik ya.